Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih Senin 10 Agustus 2020 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara bendera Kelas 2 Menabur Jakarta siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan. Mengheningkan cipta, mulai.
Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5.
menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik, dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara barisan diserahkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Duduk. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para wakil, Bapak Ibu guru dan karyawan SMAK 2 Penabur Jakarta, serta siswa-siswi SMAK 2 Penabur yang Ibu banggakan, selamat pagi. Perkembangan dan perubahan zaman, baik dalam dunia pendidikan, teknologi, bisnis, maupun yang lain, berubah demikian cepat. Hal ini disebabkan oleh kompetensi maupun kondisi global yang berubah sangat cepat. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan ini, maka kita akan dilibas oleh perubahan itu sendiri. Kita bisa melihat dalam kondisi terakhir, oleh karena dampak COVID-19, kita melihat banyak perusahaan kelas dunia di negara-negara besar seperti Amerika, banyak yang tutup. Kondisi ini tentu di luar prediksi semua orang. Brand-brand besar yang menguasai pasar dunia memutuskan untuk ditutup. Hal ini karena lintas impor dan ekspor ditutup pasca virus corona yang menyerang semua negara. Di dalam dunia pendidikan, kita pun mengalami hal yang sama. Perubahan yang harus kita lalui, kita harus belajar jarak jauh. Yang dulunya dengan tatap muka, mau tidak mau, kita pun juga harus berubah, mengikuti perubahan yang ada. Anak-anak yang Ibu kasihi, tantangan ke depan jauh lebih sulit dibandingkan saat ini. Kalau kalian tidak bisa menyiapkan dari sekarang, maka kalian akan menghadapi kesulitan. Minimal ada 4 hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama, mindset atau cara pandang. Era zaman yang bisa diakses dengan sentuhan jari ini, mindset kita harus kita rubah. Kita bukan lagi berpikir hanya lintas sektoral dalam lingkup Indonesia, tapi harus di tingkat dunia. Kita bukan lagi hanya sebagai pemakai produk-produk yang dibuat oleh negara-negara mancanegara, tapi sudah saatnya kita berinovasi membuat produk yang dipakai dunia. Yang kedua, mental dan karakter yang kuat. Pintar dalam dunia akademis itu penting. Namun, yang menentukan kalian berhasil atau tidak dalam hidup kalian adalah mental dan karakter yang tangguh. Proses ini harus kalian latih dan alami sehingga di saat menghadapi tantangan, maka kalian yang akan menjadi pemenang. Kemudian yang ketiga, punya skill yang dibutuhkan zaman. Dunia berubah sangat cepat. Mereka yang punya skill yang menjawab kebutuhan zaman yang akan menjadi pemenang. Melek di bidang teknologi, pandai dalam sistem manajemen dan bisnis, pandai dalam bahasa internasional. Ini sangat dibutuhkan oleh zaman yang terus mengalami perubahan. Kemudian yang keempat, mencari ide baru dan selalu berinovasi. Hanya mereka yang jeli mencari ide-ide baru dan terus melakukan inovasi yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan kehidupan. Anak-anak yang Ibu banggakan, saat ini ada brand-brand besar seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia. Brand-brand ini karya anak bangsa yang jeli melihat kesempatan dan peluang. Tentu saja ini tidak serta-merta
semudah itu dalam membangun bisnis tersebut. Tapi butuh perjuangan yang tanpa lelah, yang membuat mereka akhirnya berhasil. Saya yakin kalian semua juga pasti bisa. Mulailah dari sekarang, belajar yang sungguh-sungguh, jangan mudah menyerah. Buktikan kemandirian kalian dengan pembelajaran jarak jauh ini. Tetap semangat, tetap optimis. Jika ada kendala, cepatlah mencari solusi. Saya percaya anak-anak Semak 2 kelak akan menjadi motor pembangunan untuk bangsa ini. Sekian, terima kasih. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Liberty Manik. Pembacaan visi misi BPK Penabur diikuti oleh seluruh siswa. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur.
Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang persaingan di masa depan. Sebelumnya, yang saya hormati Kepala Sekolah Semak 2 Penabur Jakarta, dan yang saya hormati guru-guru Semak 2 Penabur Jakarta, dan juga teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan membawakan topik tentang menghadapi hidup penuh persaingan. Apa sih yang ada di pikiran kita pas kita mikirin tentang kerja? Pasti sebagian orang ada yang senang, ada juga langsung sedih. Karena yang pertama, pekerjaan itu nyarinya susah. Yang kedua, lowongannya susah. Yang ketiga, nggak banyak perusahaan yang membuka lowongan-lowongan sesuai kemampuan kita. Terus yang disenanginya itu, pertama kita bisa ngasihin duit sendiri. Kedua, kita nggak bebanin orang tua kita. Ketiga, kita bisa bebas ngelakuin apa aja dengan duit kita sendiri. Tapi, banyak orang juga yang lupa tentang persaingan saat kita mencari pekerjaan. Bayangin, sekolah di Indonesia ini banyak, dan perusahaan itu sedikit. Ketika suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan, pasti pelamar itu beribu-ribu. Bisa juga sampai 2.000, 1.000. Seperti masuk universitas saja, yang mendaftar banyak dan saingan juga banyak. Oleh karena itu, pentingnya belajar ini, kita bisa mengembangkan potensi kita. Untuk itu, kita harus bekerja sama dengan guru-guru untuk melancarkan proses KBM, serta untuk melancarkan proses belajar mengajar untuk kita mendapatkan nilai. Apalagi dalam via Zoom seperti ini, sangat sulit untuk guru mengetahui kejujuran kita dalam mengerjakan soal. Bisa saja kita mengaku mengerjakan soal sendiri, padahal kita dibantu dengan handphone di samping kita. Bisa saja kita mengerjakan soal dengan jujur, tapi malah dianggap bohong oleh guru. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih serius dalam sekolah dan untuk lebih menghargai guru-guru yang mengajar kita. Masalah di masa depan itu memang harus kita hadapi. Wajib kita hadapi. Masalah di masa depan memang besar. Tapi sebenarnya kita punya yang lebih besar. Siapa? Tuhan. Tuhan satu-satunya jalan hidup ketika kita sudah mencapai titik terakhir. Banyak kisah-kisah nabi yang menggambarkan Tuhan itu baik dan Tuhan itu bisa membantu pertolongan untuk nabi-nabi. Banyak seperti Nabi Musa. Dia itu anak dari seorang budak, dibuang ke laut, tapi bisa menjadi anak seorang raja. Raja Fir'aun, raja yang paling hebat di zaman itu. Apalagi kita sudah dilahirkan di zaman yang sudah merdeka, di mana kita bebas untuk menyampaikan pendapat kita dan hak politik kita. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan itu semua untuk masa depan kita. Pasti sangat sulit untuk teman-teman mengerti apa itu persaingan di masa depan. Tapi ketika kita lulus sekolah nanti, kita akan tahu bagaimana persaingan di dunia luar situ. Karena suatu perusahaan itu menilai orang bukan hanya dari nilainya saja, tapi dari sikap dan kemampuan skill dari seorang itu. Dan saingan kita bukan hanya di Jakarta saja. Pasti banyak pelamar-pelamar dari luar kota yang datang untuk mengadu nasib di kota kita ini. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk lebih serius dan lebih fokus saat belajar. Karena dalam masa pandemi ini tentunya perusahaan akan memotong banyaknya pekerja dan akan membatasi pekerja-pekerja. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk lebih serius dan lebih fokus dalam belajar. Saya Barnabas Ali, sekian, terima kasih. Renungan dan doa. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai bacaan renungan kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi. Sekarang kami ingin mendengarkan renungan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami pada pagi hari ini. Dan terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami walaupun masih di rumah masing-masing. Walaupun hanya lewat layar laptop atau layar handphone kami. Ya Tuhan, urapilah kami dengan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Bacaan kita hari ini ialah menjadi pelopor, Senin 10 Agustus 2020. Ayatnya itu diambil dari 2 Raja-Raja 23, ayat 2-4. Dan ayat emasnya itu berada di ayat ketiga. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Best teens, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani untuk menjalani hidup. Kita seturut dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Hal ini juga telah diajarkan oleh Raja Yosia. Ia memimpin bangsa Israel dengan takut akan Tuhan. Ia tidak peduli dengan cibiran-cibiran orang saat dia memimpin, tapi dia memimpin dengan tulus hati dan takut akan Tuhan.
Kehadiran Raja Yosia yaitu dia membawa pembaruan atau reformasi di bangsa Israel. Ia berhasil mengubah kondisi bangsa Israel yang awalnya itu jauh dari Tuhan, sehingga mereka menjadi taat dan setia kembali kepada Tuhan Allah. Yosia diangkat sebagai raja pada saat dia berusia 8 tahun. Ia adalah anak dari Amon dan cucu dari Manasye. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini, dikatakannya lah bahwa ia memanggil semua orang Israel untuk bersama-sama datang menghadap Tuhan Allah Israel. Raja Yosia mengingatkan kembali tentang perjanjian antara umat dengan Tuhan Allah. Israel sebagai bangsa harus berjalan sesuai dengan ketetapan dan hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel harus mengikuti semua perintah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan mereka harus meninggalkan larangan-larangan yang telah diharamkan oleh Tuhan. Itulah kunci dari sebuah pembaruan, yaitu totalitas dan penyerahan diri terhadap apa yang benar dan baik, dan meninggalkan apa yang jahat dan buruk. Hal itu dilakukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebaikan bagi kita sesama manusia. Bestins, kita harus menjadi pelopor dan juga menjadi teladan dalam menyatakan kebenaran dan keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut jika kita dibully atau dikatain oleh semua orang. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menampilkan kehidupan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Gak usah khawatir akan respon dari teman-teman kita, orang-orang kita, atau orang tua kita sendiri. Karena kita melakukan itu semua demi kemuliaan Allah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan renungan-Mu dan telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, urapilah kami dan buatlah kami menjadi pelopor. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Kami akan melanjutkan upacara dan akan melanjutkan pelajaran. Ya Tuhan, berkati kami terus dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Skibra, stop!